Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para mahasiswa semuanya semester 4 ya. Hari ini sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini, kita buka dengan suatu Fatihah. Mudah-mudahan untuk pembelajaran kita di permulaan ini senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadinya Al-Fatihah. Baik, terima kasih para mahasiswa semuanya. Gimana keadaannya, sehat semuanya ya? Ya. Baik, di sini Pak Budi mau menyampaikan untuk mata kuliah kita kali ini adalah patologi sosial, ya, yang nanti juga membahas tentang masalah-masalah sosial dan juga nanti berkenaan dengan dinamika dan permasalahan remaja. Untuk mata kuliah ini untuk capaiannya sebagaimana dalam RPS ini nanti teman-teman diharapkan bisa untuk menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, inovatif, sistematis, serta memiliki keingetahuan intelektual guna memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik maupun non-akademik. Nah, untuk capaian akhir mata kuliah ini, saya mengharapkan kepada panjenengan semuanya, nanti paling tidak panjenengan semuanya nanti bisa mengidentifikasi dan menganalisis fenomena patologi sosial di masyarakat. Juga nanti para mahasiswa mampu mengkaji faktor-faktor penyebab patologi sosial dan dampaknya bagi individu dan masyarakat, ya. Jadi sebagaimana kata patologi, jadi kalau berbicara pato, ya, patogen, kemudian patos, ya, patos dan logos itu berbicara tentang penyakit, ya. Nah, logos itu berkenaan dengan ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Ini sebenarnya mata kuliah yang agak sensitif ya apabila nanti kita mempraktikkan. Jika panjenengan semuanya nanti melaksanakan tugas ya di semester kedua, yaitu mengeksplorasi masalah-masalah yang ada di masyarakat secara nyata, gitu. Nah, sebagai gambaran awal akan saya tampilkan ya pada panjenengan ini video nyata ya, berkenaan dengan dinamika sosial di masyarakat, masalah-masalah yang berkenaan dengan generasi muda sekarang, tawuran, kenakalan remaja yang lain termasuk narkoba. Nah, ini nanti akan menjadi pengantar kita selama perkuliahan di Prodi BK semester 4 ini. Mari kita saksikan bersama-sama cuplikan video berkenaan dengan gambaran patologi sosial. Berbagai macam masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi yang terjadi di masyarakat, tentunya segmentasi pada remaja, pergaulan bebas, dan tentu berkenaan dengan yang paling kritis saat ini terkait dengan generasi bangsa kita, yaitu merebaknya kasus narkoba. Silakan disimak pada video berikut ini. Film ini adalah cerita ringkas tentang bahaya narkoba, bisnis gelap orang jahat, penjajahan tanpa wajah, rusak moral dan harkat manusia.
termasuk di negeri kita. Sejarah panjang telah dilakukan dunia untuk memerangi narkoba, namun barang berbahaya ini terasa semakin dekat di wajah kita. Ya, baik. Itu ya, itu sedikit gambaran bagaimana situasi dan kondisi tantangan zaman yang merambah terutama pada pergaulan remaja masa kini ya, termasuk yang paling bahaya ini adalah merebaknya narkoba di kalangan remaja, karena memang benar-benar dengan adanya narkoba ini akan berpengaruh terhadap perilaku dan juga akan mengancam pada masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk sudah mulai masuk pada segmen anak-anak ya. Gitu. Baik, sedikit akan saya sampaikan ini untuk kontrak kuliah ya, untuk ke depan berkenaan dengan pelaku sosial ya. Ini nanti ada deskripsi tugas-tugas patologi sosial ini berkenaan dengan keaktifan kelas ya. Nanti diharapkan teman-teman bisa aktif dan terlibat memberikan kontribusi pemikiran baik berupa pertanyaan maupun komentar ya, dalam suasana bebas resiko di kelas begitu ya. Kemudian nanti ujian semester tengah semester ini nanti seperti biasa nanti akan ada presentasi ya selama UTS itu. Kemudian nanti untuk ujian akhir semester ini nanti kita buat semacam mini riset ya. Ini sebagaimana yang saya sampaikan ini. Tetap nanti ada makalah ya. Nanti materinya berupa presentasi atau analisis pada semester awal. Ini tugas yang mengharuskan nanti saudara menganalisis teks baik secara individual maupun berkelompok. Nah, ini boleh mengambil dari berbagai macam literasi ya, dari buku, mungkin juga dari surat kabar, juga dari internet. Nanti bisa kita memakai dari jurnal ya. Ini sudah kita mulai biasakan untuk browsing jurnal ya. Begitu. Nah, kemudian setelah dipresentasikan nanti ini di Google Drive ya, seperti biasanya seperti kakak-kakak tingkat sebelumnya ya. Nah, kemudian untuk semester akhir ini nanti panjenengan semuanya nanti melakukan tugas mini riset sosial yang hasilnya nanti akan dipresentasikan ya, dikaji bersama antar tim riset, nanti akan kita bagi kelompok begitu. Nah, kemudian sebagai tugas akhir semester nanti teman-teman semuanya membuat buku hasil mini riset berupa bunga rampai. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa pada tahun-tahun sebelumnya ya gitu. Nah, ini untuk penilaian, untuk evaluasi nanti ada persentase kinerja kelompok nanti nilainya 20%, kemudian ujian tengah semester 25%, dan nanti ada ujian akhir semester 40%. Nah, untuk kehadiran ini nanti menyumbang untuk penilaian adalah 15% ya. Ini Pak Rudi sudah menyediakan berupa daftar nilai, berupa Excel. Nanti pemandasasi ya, dengan kehadiran nanti langsung muncul nilai akhir ya untuk panjenengan semuanya. Nah, ini nanti RPS sudah kita share ya di ketua kelas ya, pada grup yang sudah dibuat. Nah, nanti dari RPS itu nanti bisa kita jadikan sebagai acuan untuk membuat makalah untuk semester pertama. Dan nanti ada beberapa tema yang dijadikan sebagai acuan dalam mini riset ya pada semester kedua. Itu ya. Ketua kelas sudah dibuka ya. Sudah ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Nanti silakan dikomunikasikan dengan teman-teman di grup dan diminta nanti bisa dibagi kelompok-kelompok sudah dibentuk ya.
tinggal untuk minggu depan tinggal nanti ada presentasi dari masing-masing kelompok ya. Oke. Nah, ini nanti referensi-referensi yang bisa kalian jadikan sebagai acuan ya pengembangan ini makalahnya sini ya. Oke, ini nanti yang menjadi buku babonnya ini punyanya ini Kartini Kartono, juga nanti ada dan Winegi juga ada ya. Nanti juga ditunjang dengan literasi yang lain, dan jangan lupa unsur dari makalah bisa ditambahkan dari artikel jurnal ya. Baik, ini berkenaan dengan patologi sosial ya. Ini Kartini Kartono menyampaikan bahwa patologi sosial ini adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun, bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Artinya, patologi sosial ini pasti berkenaan dengan hal yang sifatnya itu anormal ya, anormal, kemudian sifatnya abnormal, juga kemudian diferensiatif ya. Itu juga bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Norma-norma yang disepakati oleh masyarakat, norma-norma yang sudah menjadi adat yang ada di masyarakat, kemudian terjadi salah bentuk penyimpangan perilaku, dan nanti akan bisa ya penyimpangan perilaku ini apabila nanti disepakati oleh secara personal 1, 2, 3 orang dan kemudian terjadi kesepakatan, maka akan membentuk satu budaya yang akan menggerus budaya-budaya normal menjadi anormal gitu ya. Oke. Nah, ini berkenaan dengan ini patologi sosial ini memang salah satu bentuk pendidikan, makanya khusus untuk mata kuliah ini tidak hanya sekedar kita itu hanya mendapatkan informasi-informasi, teori-teori, tapi nanti kalian semuanya itu harus benar-benar menyaksikan dan menggali informasi pada pada wilayah-wilayah real, yaitu yang ada di masyarakat. Sebagaimana untuk kakak tingkat kalian dulu ini melakukan mini riset, salah satunya itu di komunitas PAN ya. Nah, anak PAN masuk komunitas yang di luar etika normal. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya patologis, dan tentunya ini akan menarik apabila akan dijadikan sebagai bahan untuk kajian patologi sosial. Juga ada yang kapan hari itu mengunjungi salah satu korban pencabulan ya waktu itu. Ini sudah masuk dalam satu buku untuk tahun kemarin ya, begitu. Yang salah satu korbannya ini hari ini juga masih mengalami kondisi traumatik ya, begitu. Dan ini juga perlu ada wujud konfirmabilitas ya kepada siapa, di samping kepada orang tua, nanti juga pada pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut. Ini kemarin juga anak-anak mengunjungi pihak kepolisian karena untuk mengkonfirmasi informasi yang dari pihak kepolisian. Jadi kita tidak mengambil satu informasi sepihak, tapi juga dari pihak yang terkait, gitu ya. Nah, makanya dalam patologi sosial ini berbicara tentang hal seperti disorganisasi ya, berkenaan dengan ini gangguan-gangguan yang bisa mengurangi penyesuaian sosial, karena memang kalau komunitas-komunitas patologis itu jelas akan mengalami situasi yang disorganisasi, artinya tidak bisa membaur dengan situasi yang normal, gitu. Karena mereka nanti akan membangun komunitas sendiri. Kalau nanti ini pengaruhnya kuat, ya, maka masyarakat itu akan bisa tereduksi. Hal yang sifatnya baik akan tereduksi dengan hal yang sifatnya buruk. Nah, ini kalau analoginya orang Jawa, ini adalah analogi antara sumur dan pelimbahan, sumur dan peceren, gitu ya. Nah, kira-kira ini antara sumur sama pecerennya ini kuat mana? Salah satu contoh adanya lokalisasi dan masyarakat agamis, gitu. Nah, kira-kira ini masyarakat yang agamis ini kira-kira lebih kuat nggak pengaruh terhadap masyarakat yang
yang anormal ya, begitu. Nah, kira-kira sumurnya lebih kuat dari pencairannya enggak? Apakah kita bisa jadi pencairannya lebih kuat daripada sumurnya? Akhirnya apa, sumurnya jadi tercemar. Nah, ini adalah sebuah bentuk mainan sosial. Makanya ada memang dalam satu komunitas itu memang benar-benar mengalami situasi patologis akut ya. Karena saking kuatnya pengaruh yang negatif, masyarakat negatif itu tadi ya. Nah, begitu. Oke, jadi memang intinya patologi itu adalah keadaan sosial yang sedang sakit ya. Gitu. Oke, ini beberapa pendapat dari para ahli ya. Jadi memang intinya ini adalah ini masyarakat yang sakit, disorganisasi sosial, juga social maladjustment. Gitu. Oke. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial ya, ini apa? Nah, masalah sosial ini adalah keadaan masyarakat yang sebenarnya pada dasarnya yang memuaskan, itu ya, artinya memuaskan. Jadi masalah sosial merupakan penyimpangan dari keadaan masyarakat yang memuaskan itu. Jadi pada dasarnya manusia itu baik ya. Kalau pakai prinsipnya teori humanistik ya. Jadi manusia itu semuanya itu adalah baik. Semuanya itu baik. Beda dengan teori yang disampaikan oleh salah beberapa tokoh ya, bahwasanya manusia ini ya berangkat dari permasalahan, gitu ya. Begitu. Nah, ini ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia ini ibaratnya kertas putih, teori tabula rasa yang sampai oleh John Locke itu ya. Nah, tinggal nanti bagaimana kertas putih ini ditulis, apakah dengan hal yang baik ataukah dengan hal yang buruk. Nah, begitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya ketika terjadi sebuah kondisi yang saling bertentangan antara untuk positif dan negatif, maka yang paling penting adalah bagaimana masalah sosial ini bisa dipecahkan. Ini yang paling penting. Nah, karena panjenengan ini adalah masyarakat yang teredukasi, ini punya tanggung jawab sebagai agen of change kan begitu kan ya, agen perubahan, juga agen kontrol sosial. Ini adalah tugas mahasiswa. Maka ini patologi sosial ini adalah mata kuliah yang penting dilakukan bentuk praktik di lapangan. Kalau tidak praktik, berarti hanya cara mendapatkan sebuah wacana-wacana konseptual saja. Gitu. Oke. Baik. Barangkali sampai di sini ada hal yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk pada sesi terakhir. Persilakan. Persilakan. Ibu silakan ada yang nanya. Pak, Iya. itu tadi kan disampaikan ada beberapa referensi yang bisa diambil. Misalkan referensinya nggak cuma itu, jadi kita ambil dari referensi yang lain itu apa boleh? Ya boleh, artinya begini. Jadi kalau kita berkenaan dengan teori-teori, apalagi prodi kita itu kan BKPI ya, bukan BK umum. Makanya nanti harus ada yang namanya konsep-konsep yang berasal dari Al-Quran dan hadis begitu. Nah, itu akan mencerminkan nilai kebekaan kita, itu bimbingan konseling dan pendidikan Islam. Jadi maksudnya situ. Nah, makanya nanti makalah-makalah yang panjenengan buat ini nanti wajib terintegrasi dengan konsep-konsep patologi keislaman. Bagaimana konsep yang ada dalam Al-Quran, postulat-postulat yang muncul di sana atau hujah dalam Al-Quran, ini nanti akan jadikan sebagai dasar ya, dasar pengembangan makalah. Termasuk dari hadis-hadis, bagaimana Rasulullah itu memberikan sebuah contoh ya, pergaulan di masyarakat, bagaimana berinteraksi sosial yang baik. Itu saya kira cukup banyak ya, dalam konsep-konsep Islam. Nanti akan menjadi nilai tambah apabila makalah itu disertai dengan
konsep-konsep keislaman. Itu lebih baik ya, itu Mbak Fikri. Terima kasih. Oke. Mungkin yang lain, silakan. Silakan. Oke. Ini adalah RPS yang akan kita sampaikan ya nanti ke depan. Nanti gambarannya sudah saya kirim di dalam di dalam grup ya. Nanti bisa mengambil sumber-sumber yang sudah saya share. Ini saya juga punya sumber-sumber belajar yang ada di dalam YouTube ya. Nanti bisa kalian akses dalam YouTube ya. Juga nanti ada beberapa wujud karya tulis ya dari kakak tingkat kalian akan dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan mini riset kalian, gitu ya. Oke. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan? Silakan. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan untuk ke depan sudah bisa kita mulai untuk perkuliahan ya. Gitu. Dimulai dengan kelompok 1 sudah siap ya? Siap. Terima kasih. Jangan lupa absensinya ya. Iya, Pak. Ada yang tidak masuk, berapa yang tidak masuk ini? Dua. Ada berapa? Ada 3. Oh, ya. Oke, terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kuliah ini, dan bisa kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan senantiasa mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.